Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jafar Kianafi. Saya dari kelas 2B, NIM akhir 127. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan, Universitas Sultan Hasanuddin Tirtayasa. Jadi sini saya akan menjelaskan cara penggunaan RStudio dengan website eh, Data Novia. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang ANOVA atau analisis varians. Jadi ANOVA itu dibagi menjadi tiga, yaitu ANOVA satu arah. Apa itu ANOVA satu arah? Yaitu perpanjangan dari unit sampel independen untuk membandingkan rata-rata dalam situasi di mana ada lebih dari dua kelompok. Ini adalah kasus paling sederhana dari uji ANOVA, di mana data diatur menjadi beberapa kelompok menurut hanya satu variabel pengelompokan tunggal. Juga bisa disebut variabel faktor. Yang dimulainya adalah ANOVA satu arah, ANOVA satu faktor, dan ANOVA antar subjek. Yang kedua yaitu ANOVA dua arah. ANOVA dua arah biasanya digunakan untuk mengevaluasi secara bersamaan efek dua variabel pengelompokan yang berbeda pada variabel hasil kontinu. Sinonim lainnya adalah desain faktorial 2, ANOVA faktorial atau ANOVA dua arah antar subjek. Yang terakhir yaitu ANOVA tiga arah. ANOVA tiga arah itu digunakan untuk mengevaluasi secara bersamaan efek tiga variabel pengelompokan yang berbeda pada variabel hasil kontinu. Sinonim lainnya adalah ANOVA faktorial atau ANOVA tiga arah antar subjek. Jadi yang pertama itu kita akan memasukkan ketiga sintaks di sini. Kita copy saja. Setelah kita copy, setelah kita copy, kita install satu-satu dengan cara tools, install package, yang depannya itu ada file first. File first itu untuk mengolah data. Setelah itu kalian tinggal install saja sampai ketiga sintaks tersebut. Setelah ketiga sintaks tersebut diinstal, kalian tinggal run ketiga sintaks tersebut. Setelah itu kalian copy data sini, data sintaks ini. Di sini kita menggunakan kumpulan data R bawaan bernama. Ini berisi berat tanaman yang diperoleh di bawah kontrol dan dua kondisi perawat yang berbeda, yaitu pull and drop. Muat dan periksa data dengan menggunakan fungsi untuk menampilkan satu baris saja berdasarkan. Mulai dengan arahkan, kita akan copy sini. Kalian tinggal paste saja. Setelah itu kalian run. Selanjutnya, akan muncul data seperti ini. Setelah itu di sini level 10 draw group. Kalian copy. Itu setelah itu kalian run. Lalu kalian bisa step-step selanjutnya seperti yang sebelumnya, stepnya copy dan paste, setelah itu run. Nah, di ringkasan statistik ini tuh beberapa statistik ringkasan yang mana data dan dari variabel yang disusun berdasarkan kelompok weight. Seperti step selanjutnya kita copy, paste, dan run.
setelah kita akan muncul data seperti ini. Setelah itu divisualisasi. Nah, kita copy, lalu kita paste, dan akan uh, muncul visualisasi seperti ini. Setelah itu di outlier, outlier dapat dengan identifikasi menggunakan metode plot kotak yang diimplementasikan dalam fungsi R, active R statics. Oke, dan paste. Setelah itu akan muncul data seperti ini. Diperingatkan lagi bahwa dalam situasi di mana Anda memiliki outlier ekstrim, hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan entry data, kesalahan pengukuran, atau nilai yang tidak biasa. Memasukkan outlier dalam analisis jika Anda tidak yakin hasil search ini dapat evaluasi tentang outlier dan menentukan. Satu di bagian asumsi normalitas. Asumsi normalitas dapat diperiksa dengan menggunakan satu dari dua penetapan tersebut. Berikut. Yang pertama itu menganalisis residu model ANOVA untuk memeriksa normalitas untuk semua grup bersama-sama. Pendekatan ini lebih mudah dan sangat berguna ketika Anda memiliki banyak grup atau jika ada sedikit lebih satu. Yang kedua itu periksa normalitas untuk setiap grup secara terpisah. Pendekatan ini dapat digunakan jika Anda hanya memiliki beberapa grup dan banyak titik data per grup. Di bagian ini juga, kita akan menunjukkan kepada Anda cara melakukan untuk opsi satu grup. Nah, seperti yang di website, kita copy di sini. Satu akan muncul visualisasi seperti ini, yaitu kan copy, pembukaan, normality, solid, test, system model. Setelah itu kalian run saja. Dan dalam plot QQ, karena semua titik jatuh, kira-kira di sepanjang garis referensi kita dapat mengasumsi normalisasi kesimpulan ini dukung oleh tes Shapiro nilai P tidak signifikan. P sama dengan 0,13, jadi kita dapat mengasumsi normalitas. Periksa asumsi normalitas berdasarkan kelompok. Menghitung tes Shapiro-Wilk untuk setiap tingkat kelompok. Jika data distribusi secara normal, nilai P harus lebih besar dari 0,05. Kita bisa copy dan paste satu ulang. Setelah itu setelah copy kita paste dan run. Dan ini visualisasi yang akan muncul setelah kita run.
Bentukannya homogenitas, asumsi varians, plot residual versus fit dapat digunakan untuk memeriksa homogenitas varians. Kita copy saja plot model satu ini. Setelah itu kita akan muncul visualisasi seperti ini. Lalu kita copy lagi yang dari sini, step selanjutnya. Setelah itu kita paste, setelah itu kita run. Nah, akan menghasilkan data seperti ini ya. Di step selanjutnya kita copy juga. Suatu run. Di tes pasca HOC, ANOVA satu arah yang signifikan umumnya ditindaklanjuti oleh tes pasca HOC Turki untuk melakukan beberapa perbandingan antar kelompok frekuensi R statics. Seperti biasa kita copy sepertinya. Satu kita paste, itu kita run. Nah, kan muncul data seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya di visualisasi pertama, kita copy saja. Itu kita run. Sorry. Nah, satu kita run saja ya. Nah, muncul seperti itu. Muncul seperti yang digambar di website. Melonggarkan homogenitas asumsi varian, tes ANOVA satu arah klasik membutuhkan asumsi varian yang sama untuk semua kelompok. Dalam contoh kami, homogenitas asumsi varian ternyata baik saja. Levelnya tidak signifikan. Bagaimana kita menyimpan tes ANOVA kita dalam situasi di mana homogenitas asumsi varian sedang. Itu step selanjutnya kita ke website dan copy step ini. Sorry, copy kita paste dan run. Menjadi seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita copy step ini. Ya, Anda juga dapat melakukan perbandingan berpasangan menggunakan uji T berpasangan tanpa asumsi varian yang sama. Seperti yang di website tersebut. Ya, seperti biasa kita copy, paste dan run. Sudah sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.